Kembali lagi bersama gua, Lakman di sini dan tentu saja kembalinya di channelnya si Lakman. Pada episode kali ini gua mau membahas mengenai MCU dan segala kerapihan yang sudah mereka konsep, yang sudah mereka buat dan tentu saja yang sudah mereka kembangkan hingga sampai dengan detik tahun ini. Kalau di episode sebelumnya gue udah membahas mengenai Doctor Strange, lalu di episode sebelumnya lagi gue sudah membahas mengenai DC dan segala mimpi buruk yang sedang menghantui ya. Dan pada kali ini, di episode kali ini gue mau membahas mengenai MCU. MCU merupakan atau kepanjangan dari Marvel Cinematic Universe. Dan MCU yaitu mungkin bisa gue jelaskan secara singkatnya menurut bahasa gue sendiri mengenai universe-nya Marvel dalam film live action. Di mana Marvel itu berasal dari komik, lalu ada juga kartunnya, lalu ada juga gamenya, dan sekarang muncul di film layar lebar dengan bentuk live action. Dan kenapa gua bilang MCU dengan segala kerapihannya? Karena jika dibandingkan dengan DC, kayaknya nggak asik kali ya kalau kita ngobrol nih, tapi nggak ada pembandingnya. Dan pembandingnya MCU atau pembandingnya Marvel yang cuman bisa menandingi ya cuman DC doang. Dan pada konteks kali ini adalah gue cuman mau membahas mengenai DC dan Marvel dalam konteks yaitu film layar lebar atau film live action ya, dan segala keruwetan ataupun kerumitan yang ada di balik semuanya. Oke. Pada tahun ini dan sampai yang terbaru Doctor Strange ini, MCU itu sudah memasuki fase keempat, di mana berarti MCU sudah melewati 3 fase sebelumnya. Dan gue mau memberikan sebuah pengalaman nostalgia terlebih dahulu. Fase pertama tentu saja film MCU yang pertama yang sangat secara resmi ya, yaitu dimulai atau dibuka dari film Iron Man yang pertama, lalu ada habis Iron Man itu Captain America ya? Oh ya, sorry, Iron Man yang pertama, lalu ada The Incredible Hulk, lalu ada Iron Man yang kedua, Thor yang pertama, Captain America yang pertama, The First Avenger, dan ditutup dengan The Avenger. Dimana pada fase ini kita lebih disuguhkan dengan solo movie dari superhero tersebut. Tentu saja ada Iron Man, lalu Incredible Hulk, ada Thor, Captain America, dan yang pertama kali ada The Avenger. Dan The Avenger itu ada karakter baru yaitu Black Widow dan Hawkeye. Di mana di fase pertama ini kita lebih ditonjolkan atau lebih diberitahu mengenai latar belakang superhero ini tercipta ataupun ada. Dan akhir dari fase ini yaitu mereka berkumpul dan dijadikan sebagai Mighty Heroes atau The Avengers. Lalu memasuki fase kedua yaitu tetap dengan 6 filmnya yang diawali dari Iron Man ketiga, lalu Thor kedua yaitu The Dark World, Captain America kedua, Winter Soldier, lalu Guardian of the Galaxy, Avenger, Age of Ultron, dan ditutup oleh Ant-Man. Nah, di fase kedua ini tetap ada film Avenger-nya yaitu Age of Ultron, lalu ada karakter baru yaitu ada Ant-Man dan Guardian of the Galaxy. Lalu di fase ketiganya
itu atau fase penutup ya. Fase ketiga ini sebentar, gue mau ingat-ingat dulu nih. Gue sambil searching dulu. Sebentar. Oke, kalau di dua fase sebelumnya itu hanya menyangkut 6 film, kalau fase ketiga tuh cukup banyak ya. Dibuka oleh Captain America Civil War, lalu ada Doctor Strange yang pertama, lalu Guardian of the Galaxy volume kedua atau yang kedua, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok, Black Panther, Avenger Infinity War, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel, Avenger Endgame, dan yang terakhir Spider-Man Far From Home. Oke, gua mau kita stop terlebih dahulu di fase ketiga dulu ya, sampai fase ketiga. Dimana gua nonton Iron Man pertama, gua nonton Incredible Hulk, gua nonton Captain America The First Avenger, gua nonton Thor yang pertama, gua nonton The Avenger tentunya. Gua nonton Iron Man kedua juga, gua nonton The Avenger. Dan terus gua nonton ya, secara gua bener-bener ngikutin dengan susunan film dari MCU ini. Dan seperti yang sudah gua bilang di awal, MCU ini dia sangat rapih dalam menyusun film-filmnya. Jadi setiap nggak tahu Comic Con ataupun ada kegiatan atau acara besar yang lain mengenai entertainment, di mana Marvel akan menunjukkan ataupun memberikan kepada penonton saat itu deretan film-film apa saja yang akan dibuat nantinya, di mana banyak yang terrealisasi, banyak juga yang ditunda, entah karena beberapa hal. Terus kenapa sangat rapih MCU? Ini gue bawa pembandingnya ya, yaitu DC. MCU itu dia benar-benar pakem terhadap apa yang sudah dia rencanakan. Mungkin saat ini di fase 4 mereka sedang mengerjakan atau memproduksi di fase 4. Mungkin di blueprintnya ataupun di rancangan mereka mungkin sudah sampai di fase ke-6 atau mungkin di fase ke-9 mungkin. Gue juga nggak tahu, tapi gue cukup yakin karena MCU itu dia sangat rapih mainnya. Dibandingkan dengan DC ya. Kita lihat di fase pertama. Fase pertama MCU memperkenalkan tokoh-tokoh yang nantinya ternyata di ujung fase pertama itu dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk tim The Avenger. Dan jujur, gue baru tahu tim The Avenger itu dari filmnya. Baru gue tahu ternyata ini komiknya yang ini. Gue baru tahu itu. Karena memang harus gue akui kalau untuk komik gue cenderung mengikuti DC dibandingkan Marvel. Dan apa yang gue dapat selama gue masa kecil ya gue cuma ditemani sama film ataupun komik-komik dari DC. Komik-komik dari Marvel seingat gue kayaknya sangat sedikit deh yang gue baca waktu kecil. Tapi balik lagi konteks ini, di mana Marvel ini dia nggak peduli saat kita lihat ya, gue breakdown terlebih dahulu. Di fase pertama, Iron Man pertama itu film Iron Man yang paling terbaik dibandingkan 3 film Iron Man lainnya. Akan tetapi Iron Man pertama ini sangat sukses. Sehingga pihak Marvel percaya diri untuk melanjutkan proyek besar ini. Melanjutkan ke The Incredible Hulk. Lalu gua nggak begitu tahu, mungkin kayaknya The Incredible Hulk juga nggak begitu sesukses Iron Man, soalnya kan tahunnya itu sama, tahun 2008 mereka berdua ini, cuman duluan Iron Man yang pertama dibandingkan Hulk.
Lalu setelah itu dilihat dari pendapatannya, apa yang didapatkan, respon dari masyarakat, dilanjut ke Thor yang pertama. Nah, di Thor yang pertama ini ratingnya nggak begitu bagus, tapi jumlah penontonnya cukup bagus. Lalu ke Captain America yang pertama, The First Avenger, ratingnya naik, lalu pendapatannya naik. Terus Iron Man kedua seingat gua itu ratingnya menurun, banyak kritikus banyak yang kritik gitu. Akan tetapi ya MCU ya always akan selalu menjadi MCU gitu. Mereka nggak peduli, mereka tetap melanjutkan proyeknya sampai akhirnya di The Avenger, dan di film The Avenger mereka mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa, pendapatan yang besar di film The Avenger. Ibaratnya nih, kayaknya nih MCU itu mereka tuh lagi nanam tanaman. Mereka siram, mereka kasih pupuk, di mana itu maksudnya saat mereka produksi, editing, dan proses penayangan, terus mereka tunggu tuh waktu si tanaman itu tumbuh. Pas sudah tumbuh, terus mereka jual, ada yang kualitasnya bagus tanamannya, ada yang kualitasnya jelek, masyarakat ada yang suka, ada yang enggak. Tapi dari kegagalan-kegagalan itu, mereka dapat hasilnya di fase terakhir ini, fase pertama di film terakhir di fase pertama ini, yaitu di The Avenger. Mereka mendapatkan keuntungan yang besar, tanamannya laku, disukain sama masyarakat. Untuk pertama kalinya, mungkin gak pertama kalinya, tapi secara masif, ada film superhero yang laku dan banyak disukai sama orang-orang. The Avenger yang pertama. Lalu di fase yang kedua, mereka juga kayak gitu juga. Iron Man ketiga secara rating buruk tapi secara pendapatan bagus, sampai 1 juta apa 1 miliar ya? 1 juta dolar, gua nggak tahu. Pokoknya Iron Man ketiga itu ratingnya buruk, jauh lebih tapi pendapatannya bagus. Lalu ada Thor yang kedua juga ratingnya buruk, pendapatannya ya cenderung biasa aja. Winter Soldier ratingnya bagus, pendapatannya bagus. Lalu ada Age of Ultron, ratingnya buruk tapi pendapatannya bagus. Ada Ant-Man, standar-standar aja, karena itu mereka nekat, mereka memperkenalkan karakter yang nggak begitu terkenal. Akan tetapi di fase yang kedua ini, gue menyadari, gue belajar dari MCU, mereka itu nekat untuk memperkenalkan karakter-karakter yang di komiknya itu nggak terkenal. Akan tetapi saat di film live actionnya mereka jadi terkenal karena penggarapannya, dari penulisan ceritanya, mereka bagus gitu. Di fase kedua ini menurut gua, kuda hitamnya yaitu Guardian of the Galaxy. Bagus banget. Dan di Guardian of Galaxy lah kayaknya mereka mendapatkan kepercayaan diri lagi gitu. Dan tetap MCU tetap menjadi MCU. Walaupun banyak dikritik oleh orang-orang, walaupun banyak yang gak suka sama hasilnya, entah dari ceritanya, entah dari karakternya, entah dari segi editingnya, entah dari scoring musiknya, entah dari apapun itu, mereka tetap menjadi MCU. Mereka cuek, mereka lanjut ke fase ketiga. Di fase ketiga, mereka memperkenalkan banyak karakter yang baru. Ada Black Panther, ada Captain Marvel, lalu ada The Wasp, lalu ada Spider-Man, akhirnya. Dan di fase ketiga ini semuanya sudah mulai meluas. Oh ya, di fase kedua itu karakter yang baru, ada Scarlet Witch sama Quicksilver, Wanda Maximoff sama Pietro Maximoff. Dan apa ya, lalu di fase ketiga mereka memperkenalkan karakter baru juga, dan mereka nggak nyangka ada salah satu
film solo yaitu Black Panther yang pendapatannya menyaingi di The Avenger, di mana Black Panther ini original film solonya Black Panther tapi mampu menyaingi film The Avenger yang pertama sama Age of Ultron, di mana di dua The Avenger ini tentu saja dibintangi oleh jajaran cast yang sangat terkenal. Sedangkan Black Panther dengan kelihayannya dari sutradaranya lalu pembawaan ceritanya dia bisa menyaingi, dan disitulah Marvel sudah mulai sudah mulai mendapatkan film solo yang worth it untuk ditonton. Selain Black Panther, ada Thor yang ketiga, Thor Ragnarok. Itu salah satu film Thor terbaik. Ada lucunya, ada sedihnya. Ya, komplit lah. Lalu ada Guardian of the Galaxy volume kedua, tetap juga yang paling bagus juga. Terus ada Avenger Endgame yang berkesan menurut gue, a nostalgic film kalau kata gue, Avenger Endgame itu. Dan sama seperti fase pertama dan fase kedua, di mana di fase ketiga mereka mengalami naik turunnya. Ada yang mereka suka di banyak masyarakat yang suka di film Black Panther, lalu di film Guardian of the Galaxy yang kedua. Baik juga yang gak suka dari ratingnya tentunya, dari Spider-Man, dari Ant-Man and the Wasp, lalu dari Captain Marvel, dan masih banyak lagi. Tetapi mereka tetap menjadi Marvel, mereka tetap menjadi MCU, mereka cuek, dan mereka tetap mengikuti rencana yang sudah mereka rencanakan. Sampai akhirnya mereka mendapatkan hasilnya lagi. Di fase ketiga ini mereka mendapatkan hasil 2 kali kalau nggak salah. Di Avengers Infinity War, bahkan sampai ada penonton yang rela nonton film Infinity War, sampai 20 apa 30 apa 50 kali ya diulang-ulang nonton ke bioskop. Lalu di kesuksesan yang keduanya mereka ada di Avengers Endgame. Mereka itu benar-benar film yang laris banget. Bahkan saat gua nonton, gua harus di posisi tempat duduk yang strategis ya. Kayak waktu itu gua nonton di sekitar jam 10 malam apa jam 11 malam ya. Saking selalu penuhnya di jam-jam prime time. Entah di jam 4 sore, entah di jam 7 malam, bahkan di jam 9 malam pun yang bukan prime time tapi masih penuh nonton Endgame di bioskop saat itu. Dan setelah nonton film Endgame, satu kata yang langsung terlintas di pikiran gue, nostalgia. Nostalgic film yang nostalgia banget. Endgame ada sedihnya, dan gue gak nyangka dengan ya tentu saja banyak plot hole yang ada sepanjang fase MCU ini, entah dari fase pertama sampai fase ketiga, tapi MCU itu rapih dan dia penurut dengan rencananya. Mereka nggak peduli ratingnya jelek atau apapun, tapi kalau secara pendapatan mereka tuh selalu dapat gitu, selalu melebihi modal yang mereka keluarkan pendapatannya itu. Makanya mereka nggak peduli ratingnya jelek atau apa, ya mereka tetap maju aja. Oke, ini udah fase ketiga, ini akan pembahasan yang sangat panjang. Terus setelah fase ketiga itu gue udah ceritain ya mengenai ya urutan-urutannya. Lalu kita berlanjut ke ratingnya, dimana mungkin teman-teman menyadari kalau teman-teman mengikuti Marvel Cinematic Universe ini, di fase yang pertama mereka masih memperlihatkan darah, mereka masih memperlihatkan kekejaman, mereka masih memperlihatkan kekejiannya, sadisnya. Mereka masih memperlihatkan itu loh. Kalau sadar ya ketika nonton film-film yang ada di fase pertama gitu.
Akan tetapi mulai di fase kedua, bahkan di Avenger aja kan ada adegan si Loki ngecongkel matanya, lalu perutnya si Thor ditusuk sama si Loki pakai belati, ada darahnya ditunjukin. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Akan tetapi mulai fase kedua dan mungkin pihak Marvel juga mereka kaget kali ya. Mereka kaget kalau di film The Avenger yang pertama itu mereka kaget, mereka dapat pendapatan yang lebih besar gitu. Terus mungkin mereka mikir, oke, kalau ini pendapatannya besar, mungkin kita harus memperluas targetnya. Dan siapa yang suka sama film superhero? Tentu saja anak-anak dong. Dan gimana caranya agar anak-anak bisa menonton film ini ataupun bisa datang ke bioskop? Tentu saja ratingnya ditetapkan. Dan Marvel itu setia dengan rating PG-13 atau Parent Guideline 13. Pokoknya ya 13 tahun lah. Dimana kalau umur segitu kan umur SD akhir ya. Kelas 6 SD akhir atau kelas 1 SMP awal. Dan dari situlah mereka memperluas marketnya dan menargetkan marketnya kepada anak-anak utamanya itu. Di mana hal ini juga berdampak kepada ketelitian ataupun realistis dalam film MCU ini. Kadang-kadang darahnya nggak ditongolin, kadang-kadang terlalu banyak lelucon, terlalu banyak slapstick, terlalu banyak menggunakan atau menaruh adegan lucu di dalamnya. Bahkan di yang terakhir di Spider-Man No Way Home, saat Bibi May-nya dia ketusuk ataupun kena ledakan sama Green Goblin, si Bibi May itu kan lagi sedih ya adegannya tuh. Hotelnya hancur, mereka lagi dikepung sama polisi, terus tiba-tiba ada Green Goblin, terus Green Goblin kabur gitu aja. Pas Bibi May-nya bangun, tiba-tiba Bibi May-nya masih ngelawak gitu. Slapstick. Lewat ucapan aja, aduh pinggang gue kayaknya patah nih. Maksudnya kalau anak-anak gue yakin mereka sadar ini lelucon dan mereka harus ketawa. Tapi kalau gue pas gue nonton gue gak ketawa, tapi gue malah aneh. Iya apaan sih kok segala ada slapstick di adegan yang lagi sedih. Kan merubah suasana adegan tersebut. Yang awalnya sedih jadi aneh gitu. Dan ngerubah pengalaman gue saat nonton Spider-Man No Way Home. Dimana yang lain pada ketawa, gue sendirian nih yang gak ketawa. Gue tahu itu lawakan yang lagi ditunjukin sama si MCU ini, tapi gue gak mau makan lawakan itu karena menurut gue itu gak pas aja lawakannya. Tapi gue akuin gak semua lawakan ada beberapa lawakan yang MCU lontarkan gue ketawa dan tepat pas. Tapi ada beberapa lawakan yang gue rasa ini kayaknya gak perlu deh. Ini kayak kalau di-cut malah bikin bagus suasana gitu, malah nggak merusak suasana yang atau sedang lagi dibangun gitu. Itu di Spider-Man No Way Home. Lalu di Avenger Endgame juga kayak gitu juga, naruh lawakan di tengah-tengah scene battle yang lagi epic-epicnya di battle akhir. Naruh lawakan si bijinya Star-Lord ditendang sama Gamora versi 2014. Maksud gue itu tuh yang merusak suasana, merusak pengalaman gue saat nonton di bioskop gitu. Jadi ya
sayang aja gitu, sayang. Dan ini kebiasaannya Marvel, ini kebiasaan ya, dimana mereka tuh mengulangi kesalahan yang sama terus-terusan. MCU tetaplah menjadi MCU, mungkin mereka tahu sama kritik ini, tapi mereka nggak peduli. Karena target mereka anak-anak tentunya, mereka mungkin nggak mau nakutin anak-anak, nggak mau membuat anak-anak takut, makanya mereka ngasih lelucon sebanyak-banyak gitu. Dan tentu saja, Spider-Man versinya Tom Holland sangat tidak relevan dengan gua. Tapi mungkin Spider-Man versi Tom Holland sangat relevan dengan remaja-remaja yang sekarang atau bahkan anak-anak yang sekarang. Mungkin. Tapi kalau bagi gua itu udah gak relevan lagi. Dan Spider-Man Tom Holland ya kayaknya ya. Oke, terus tuh yang itu mengenai kebiasaannya. Lalu yang selanjutnya adalah film Marvel ini dia kadang-kadang tidak mengikuti dasarnya, yaitu tidak mengikuti dari komiknya. Yang pertama adalah Wanda sama Pietro ataupun Scarlet Witch sama Quicksilver. Mereka itu hasil laboratorium yang dilakukan oleh ilmuwan Jerman. Aduh, gue lupa lagi karakternya siapa yang akhirnya dibunuh sama si Ultron. Mereka tuh hasil laboratorium dari ini Mind Stone. Akhirnya mereka mendapatkan kekuatannya. Si Scarlet Witch dia jadi dukun jadi-jadian, dan si Quicksilver dia punya kekuatan lari super lah, cepet lah Quicksilver tuh. Dan itu tidak mengikuti dasarnya dari komiknya adalah Scarlet Witch dan Quicksilver, mereka berdua adalah putra dan putri dari Magneto. Magneto adalah karakter dari komik X-Men. Komik X-Men adalah komik yang berasal dari Marvel. Oke, tapi ini akan ada pembahasan yang lainnya setelahnya mengenai tidak kesesuaiannya dengan komik. Ada lagi penciptaan Ultron, lalu penggambaran Age of Ultron-nya seperti apa, lalu perencana Ultron, lalu apalagi ya, Iron Man ketiga, Mandarin, lalu musuhnya Iron Man tuh, dan masih banyak lagi sebenarnya. Dimana, dan yang paling baru adalah si Ned, dia dengan gampangnya secara dialog aja, oh iya kamu kan nenek moyang kamu kan dulu kayaknya penyihir deh, dia tiba-tiba bisa pakai atau bisa ngebuka portal yang di film Doctor Strange itu. Di mana di film Doctor Strange yang pertama, si Stephen Strange aja dia mati-matian untuk membuka portalnya, tapi si Ned cuman dalam hitungan menit di Spider-Man No Way Home dengan dalih dia adalah keturunan ataupun nenek moyangnya merupakan seorang penyihir, dia tiba-tiba bisa ngebuka. Apa coba? Nah, inilah kadang-kadang Marvel tuh mereka membuat plot-plot yang ataupun membuat ide cerita ataupun menambahkan cerita dengan seenak jidatnya gitu. Tapi oke lah kalau buat Ned itu nggak usah gue peduliin. Tapi untuk Scarlet Witch dan Age of Ultron dan yang lainnya mungkin akan gue bahas. Permasalahannya adalah saat itu jadi hak ciptanya nih. Jadi Marvel itu kan punya banyak karakter, punya banyak superhero kan. Pertama kita lihat dari Marvelnya sendiri. Dia itu ada Inhumans, ada anggota-anggotanya, ada anggota Inhumans. Lalu ada Avengers sendiri. Lalu ada X-Men. Lalu ada
Pokoknya banyak lah Spider-Man, lalu Doctor Strange, lalu Black Panther, Moon Knight, dan masih banyak lagi sebenarnya karakter-karakternya gitu, Fantastic Four. Akan tetapi pada saat itu gue lupa. Pokoknya ini seingat gue ya. Jadi zaman dulu itu mungkin sekitar tahun 90-an perusahaan Marvel itu hampir hancur. Terus mereka menjual aset-aset hak ciptanya. Hak cipta Spider-Man dan segala yang bersangkutan dengan Spider-Man, yang berarti Dr. Octopus, Green Goblin, Sandman, Venom juga ada universe-nya juga, ada Anti-Venom, lalu ada Carnage, lalu ada Vulture, lalu ada Sinister Six, lalu ada Morbius, di mana karakter-karakter yang terhubung yang termasuk dalam Spider Universe dijual ke Sony. Sony membeli nih hak ciptanya. Lalu si Marvel juga dia menjual hak cipta keseluruhan X-Men ke Century Fox. 21st Century Fox. Jadi Wolverine, Cyclops, Jean Grey, lalu Beast, terus ada Deadpool, lalu ada Cyborg, Professor X, Magneto, Quicksilver, Scarlet Witch, dan karakter-karakter mutan lainnya yang ada di X-Men Universe dikuasain oleh 21st Century Fox. Oke? Spider-Man ke Sony, lalu 21st Century Fox, yaitu dia dapat X-Men dan dapat Fantastic Four. Di mana Fantastic Four ada Reed Richards atau Mr. Fantastic, ada Johnny Blaze, lalu ada The Thing sama Susan Storm dan Dr. Doom. Oke? Ini mereka jual nih ke 21st Century Fox. Lalu akhirnya si Marvel semua hak ciptanya ini diakuisisi oleh Disney. Disney itu sebuah perusahaan besar yang sebuah perusahaan dari animasi. Kita sudah tahu animasi Disney itu. Ada Mulan, terus tuh ada Lion King kayaknya ya. Lalu ada sederet putri-putri lah, Fantastic Beasts, apa sih? Beauty and the Beast dan sederet yang lainnya, Mickey Mouse tentunya, Donald Bebek, Donald Duck, Goofy, dan masih banyak karakter-karakter yang lainnya. Mereka membeli Marvel. Nah, dari Disney lah Marvel akhirnya bangkit lagi, dan kebangkitan mereka akhirnya sampai di fase pertama. Jadi di fase pertama itu ya mereka cuman memperkenalkan karakter-karakter yang masih mereka milikin gitu. Dari Iron Man, lalu Captain America, dan bahkan Iron Man itu kalau di komik, Iron Man itu dia tuh superhero kelas B. Beda dibandingkan dengan Thor, dibandingkan dengan Scarlet Witch, Iron Man itu superhero kelas B. Tapi gara-gara film live action-nya, di komik dia jadi superhero kelas A++ lah. Awalnya Iron Man cuma superhero kelas B gitu. Nah, dari situlah Marvel bangkit lagi dari film-film live action-nya, mereka bangkit lagi, tetapi mereka memiliki keterbatasan. Sampai akhirnya mereka nggak bisa menyebut mutan. Mereka menampilkan Scarlet Witch, mereka menampilkan Quicksilver, Wanda Maximoff, Pietro Maximoff, tapi mereka tidak bisa menyebut kalau ini mutan. Karena saat itu haknya sudah dimiliki, hak ciptanya, hak kepemilikannya sudah dimiliki oleh 21st Century Fox. Dan mereka juga tidak bisa nongolin karakter Fantastic Four, terus mereka nggak bisa nongolin Dr. Doom, bahkan banyak karakter, kalau baca komik Marvel ya, banyak karakter-karakter yang sangat berpengaruh
dengan satu sama lain. Wolverine tentunya berpengaruh, Profesor X berpengaruh, Magneto, Galactus bahkan nggak bisa ditongolin karena itu disebut dalam dunia mutan, dalam dunianya X-Men sama Fantastic Four. Silver Surfer, karakter kosmis. Lalu ada Doctor Doom, itu juga termasuk superhero atau superhero, villain yang hebat lah. Karena keterbatasannya saat itu tuh, saat 2015 ke bawah. Pokoknya fase kedua lah, dimasukin ke fase kedua. Karena keterbatasannya, tapi harus gue akuin, Marvel ini cerdas banget dalam rencananya, dalam membuat apapun itu. Bahkan dalam keterbatasannya pun, mereka bisa survive, bahkan sampai masuk ke fase ketiga. Iya kan? Mereka nongolin Black Panther, mereka nongolin Doctor Strange. Untungnya saat itu Marvel tidak menjual semua hak karakter ataupun tokoh komiknya ke yang lain gitu. Untungnya masih ada tokoh komik yang berperan penting masih mereka keep, kayak Iron Man, Captain America, Thor, lalu Hulk, lalu Black Panther, terus tuh ada tadi gue lupa lagi, Black Panther, lalu ada Doctor Strange. Untungnya mereka masih menyimpan itu sehingga bahkan dalam keterbatasannya pun mereka masih bisa menciptakan universe yang sangat luas dan yang sangat bagus gitu. Dan kalau untuk kasus Spider-Man adalah mereka, si Marvel ini dan Disney, mereka belum bisa ataupun membeli hak ciptanya kembali Spider-Man dan kawan-kawannya. Karena Spider-Man juga termasuk yang sangat luas. Spider-Man Universe itu luas. Dan Spider-Man salah satu karakter yang sangat disukai sama setiap orang. Termasuk gua. Tapi mereka menjalin kerjasama dengan Sony. Sehingga mereka meminjam hak ciptanya si MCU ini. Mereka meminjam hak ciptanya kepada Sony. Gua nggak tahu jelasnya seperti apa. Entah nanti saat itu pendapatan dibagi dua ke MCU ataupun dan ke Sony tentunya, ataupun entah 40-60, entah 35-65, gua nggak tahu, itu urusan bisnis mereka. Tapi intinya mereka sampai dengan detik ini Spider-Man masih ataupun MCU masih meminjam aset-aset yang dimiliki oleh Spider-Man. Makanya MCU itu mereka sudah bisa memunculkan Spider-Man tentunya. Mereka sudah bisa memunculkan Vulture, mereka sudah memunculkan Venom, dan bahkan yang terbaru di No Way Home, mereka akhirnya memunculkan 3 Spider-Man dua dari si Sony tentunya, lalu ada villain yang sangat memorable dari Sony tentunya, Green Goblin, Octopus, lalu Electro, Sandman, Lizard. Karena Spider-Man itu dia selain si tokoh Spider-Man-nya kuat, villain-nya juga kuat-kuat juga gitu, punya karakteristik juga gitu villain-nya. Akhirnya di Spider-Man No Way Home mereka bisa memunculkan itu semua dari di MCU akhirnya. Dan setelah itu mereka mengakuisisi, akhirnya mereka membeli semua aset si Disney ini. Mereka membeli semua aset 21st Century Fox akhirnya, sehingga kepemilikan X-Men dan Fantastic Four akhirnya kembali lagi ke MCU. Akhirnya dimana X-Men dan Fantastic Four menjadi dunia MCU menjadi jauh lebih luas lagi. Mereka akhirnya bisa memperkenalkan mutan. Bahkan mutan juga kan banyak. Mutan tuh bahkan kadang-kadang di komik yang mutan tuh bisa jadi ancaman yang serius di dunianya Marvel tuh. Banyak superhero yang kuat dari mutan. Dan
Akan tetapi sampai baru di Doctor Strange kedua lah MCU kayaknya ya memunculkan karakter dari Fantastic Four dan X-Men, yaitu Mr. Fantastic dan Profesor X. Akhirnya setelah gua nanti berapa, satu dekade kayaknya ada ya, 10 tahun, akhirnya Fantastic sama X-Men ada di dunianya MCU. Dan ya, tapi sampai sekarang ya belum ada judul yang membahas mengenai X-Men, lalu membahas mengenai Fantastic Four. Karena mungkin mereka juga kaget, mereka akhirnya bisa mengakuisisi 21st Century Fox. Tapi mereka bingung nih mau nyelipin. Kalau mereka mau nyelipin X-Men sama Fantastic Four di tengah-tengah rencana yang udah mereka buat, mungkin mereka takut ini kacauin semuanya mungkin. Makanya ini nggak tahu nih apakah X-Men sama ataupun Fantastic Four akan ada di fase keempat atau mungkin akan ada di fase keenam, atau mungkin mereka menjadi pembuka di fase ketujuh. Gue juga nggak tahu. Tapi dengan konsep di fase keempat ini, gue masuki ke fase keempat ya. Buset, 41 menit, gila. Bentar. Ada. Atau mungkin setelah mereka di fase keempat, di mana mereka sudah beres nih dengan urusan si makhluk ungu itu, makhluk si Thanos itu, mereka mulai memunculkan konsep baru, multiverse. Dan multiverse itu sangat erat hubungannya dengan Fantastic Four, mutan juga. Sangat erat banget hubungannya. Besar kemungkinan kayaknya di fase 5 ataupun di fase 6, feeling gue sih kayaknya di fase ke-6, mereka baru memunculkan Fantastic Four ataupun X-Men. Feeling gue ya di fase ke-6 kayaknya. Soalnya di fase keempat ini mereka fokusnya ke serial. Karena saat 2020, kayaknya saat corona deh. Kayaknya saat corona kalau nggak salah. Mereka memunculkan layanan streaming khusus mereka yaitu Disney Plus. Di mana Disney Plus ini mereka memunculkan serial-serial yang ada WandaVision, Loki, lalu ada Hawkeye, lalu Falcon and the Winter Soldier. Yang terbaru ada Moon Knight. Dan film gue yang Moon Knight itu pasti bakal ada nanti di film layar lebarnya. Tapi intinya dari fase keempat ini mereka fokus di serial. Tapi tetap mengikuti fase-fase sebelumnya. Dan itulah yang gue suka dari Marvel ini. Dari MCU ini. MCU dengan segala kerapihannya, mereka benar-benar rapih, benar-benar, karena gue nggak tahu ya. Soalnya gini, di fase 1 sama fase ketiga, fase 1, musuh utama itu udah tahu. Musuh akhirnya tuh udah tahu, si Thanos. Oke, musuh akhirnya tuh udah ketahuan nih si Thanos. Dan perang puncaknya ada di fase akhir, di fase ketiga kan, Infinity War sama Endgame. Nah, dan kayaknya ini nggak tahu dengan konsep multiverse siapakah karakter ataupun musuh utama, musuh di akhir nanti. Soalnya di Loki udah ditongolin si Kang, The Conqueror. Lalu entah bisa jadi di Doctor Strange, entah Dormammu. Ataupun entah Galactus. Ataupun Secret Wars di mana dua universe bertabrakan. Jadi multiverse ini bisa jadi ya, multiverse menjadi bahan dasar ataupun bumbu utama untuk memunculkan musuh akhirnya nanti di fase ke-6 mungkin. Tapi siapanya belum ketahuan nih sampai sekarang. Karena kayak mereka lagi kesenangan gitu. Mereka bisa meracik semua akhirnya
mereka bisa mendobrak batasan-batasannya. Mungkin mereka bisa memunculkan karakter yang ada di Spider-Man karena masih menjalin kerjasama dengan Sony tentunya. Lalu mungkin mereka juga mulai memunculkan karakter-karakter dari X-Men ataupun dari Fantastic Four. Jadi ya inilah yang gue suka dari MCU itu. Dengan segala apa yang udah terjadi di MCU, besar kemungkinan MCU akan tetap menjadi film live action yang gue tunggu-tunggu gitu. Dibandingkan dengan DC. DC, aduh, dari beda ya, kalau Marvel itu kan dinaungi sama Disney. Kalau DC ya enggak. Tapi DC itu Fox ya kalau nggak salah. Bentar. Iya, DC teh 21st Century Fox juga kan? Iya, Fox juga kan? Tapi ya gitu, ya kayaknya produsernya DC tuh beda, nggak kayak produsernya Marvel, MCU. Produsernya MCU kan Kevin Feige, dimana ya kita udah tahu lah, nggak gara beliau sampai fase keempat masih jalan. Coba kita lihat DC. Masih mandat kan? Justice League hancur. The Batman reboot. Dibuat ulang lagi. The Batman-nya dibuat ulang, tapi Aquaman tetap sama karakter yang ada di Justice League. Wonder Woman tetap. The Flash tetap. Shazam kayak gitu ceritanya. Lalu ada Black Adam. Maksudnya, aduh, kalau DC ya, kalau gue ngelihat DC, kalau ada film DC ya gue tonton. Yang terakhir The Batman gue tonton. Nanti ada The Flash kan, gue tonton. Nanti ada rumor ada Aquaman kedua. Tapi lagi mandat gara-gara ada kasus si Amber Heard sama Johnny Depp. kalau jadi juga gue tonton. Tapi beda pengalamannya. Kalau DC, gue kasihan. Gue saat nonton film DC, gue suka saat nontonnya. Tapi setelah di akhir gue kasihan. Aduh, ini mau dibawa kemana ya ujungnya ya? Sedangkan Marvel, setiap gue selesai nonton MCU, gue excited untuk menunggu film Marvel, film MCU selanjutnya itu apa. Bahkan setelah Doctor Strange, ya gue baru tahu Thor keempat, Love and Thunder, dan Guardian of the Galaxy volume ketiga. Yang terakhir katanya, seri terakhir dari Guardian of the Galaxy. Cuman 2 itu aja yang gue baru tahu. Setelahnya gue nggak tahu. Bahkan serialnya pun gue nggak tahu. Tapi gue akan selalu excited dengan setelah gue selesai menonton film Marvel. Beda dengan DC, dengan segala keruwetannya dan produsernya DC juga nggak begitu baik gitu. Jadi ya gitulah. Harus gue akuin kalau dari segi film live action, MCU tetap menjadi yang teratas dibandingkan dengan DC. Tapi kalau bisa membandingkan satu film dengan film lainnya, mungkin DC akan menang. Di Justice League aja, yang Zack Snyder itu juga. Tapi kan nggak dianggap secara resmi oleh DC. Jadi percuma juga sih. Ya, tapi gitulah MCU dengan segala kerapiannya. Terima kasih MCU. Semoga tetap berkembang dan semakin luas. Gua nunggu banget ada X-Men sama Fantastic Four. Dan teman-teman, terima kasih sudah mau mendengarkan. Gue juga nggak tahu siapa yang mau ngedengerin cuap-cuap sampai 49 menit, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Gue juga nggak tahu, tapi ya gue cuma pengen cuap-cuap aja sih. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan. Teman-teman sehat terus ya. Gue Luckman, pamit undur diri. Terima kasih dan dadah.